warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Rizky Kamadiana dengan NIM 20.052 dari kelompok 1 Kewirausahaan Islam dari Prodi Ilmu Pengetahuan Agama Islam. Di sini saya akan sedikit memperkenalkan tokoh entrepreneur dari Majalengka. Berikut videonya. Theodore Permadi Rahmat, atau beliau akrab dipanggil dengan TP Rahmat, yang lahir pada 15 Desember 1943 di Majalengka atau tepatnya di Kadipaten. Beliau lulusan Teknik Mesin Institut Teknologi Bandung. Setelah lulus, ia pun mulai bekerja. Hati untuk tidak boleh miskin. Di samping itu ada satu hal juga, waktu masih muda dia melihat seorang bapak diperlakukan kasar, dihina, dimarahin karena dia orang miskin. Dia ambil keputusan, saya tidak mau seperti itu. Ekonomi itu harus selalu mapan sehingga bisa berbagi dengan orang lain. Siapa yang menentukan kita, nasib kita itu seperti sekarang? Kan kita sendiri kan. Pak Teddy juga berpesan bahwa di perusahaan dan dalam hidup sehari-hari itu harus excellent. Semua harus secepat-cepatnya harus selesai. Tapi prosesnya tidak boleh dilupakan. Dan dia mempunyai bayangan besarnya. Dan dia akan berusaha untuk mencapai goal-nya itu. Saya punya ilmu, saya punya reputasi. Biasanya kan pejabat-pejabat itu bilang, do what I say but don't do what I do. So dia apa yang dia lakukan sama dengan apa yang dia katakan. Jadi kelihatan di sana integritas sama etiknya itu. Sifatnya yang baik, yang mengutamakan orang lain, itu sudah terlihat dari masa kecil. Walaupun Teddy begitu sibuk, dia selalu aware dengan keadaan kami ini. Dia ini sangat humble, tapi juga selalu strive kasih the best, pengen jadi yang terbaik. Tapi yang saya rasakan bahwa dia adalah orang yang trustworthy. Sering dia bilang ke saya itu kerja untuk apa ya? Apalagi? Kenapa kerja terus? Apa hanya tujuannya nambah kekayaan? Apa sih yang drive me bangun pagi, pulang malam, nanti juga pulang ke tahu jam berapa? Kalau kita naik mobil gitu ya, di jalan, itu ada anak kecil minta uang. Kita tuh ikut bertanggung jawab nggak? Kalau kita naik kereta api, gubuk-gubuk, kamu tanggung jawab? Nggak bisa, tenang-tenang nggak bisa. Bukan lagi untuk recognition, bukan juga untuk nama. It's not about getting rich, it's not about me, it's about us. Keluarga kita cukup lah, lebih dari cukup. Tapi masyarakat di sekeliling kita di Indonesia kan banyak yang kurang cukup kan. Nah itu sebetulnya less for some, more for others, enough for everybody. That makes your life fulfillment. Kalau sebagai pemimpin, satu adalah harus meneladani, itu nomor satu. Dulu 20 tahun yang lalu saya kenal dan sampai sekarang konsistensi beliau untuk mencapai yang terbaik tidak pernah turun. Semua orang pengen maju, hanya orang tuh mau pay the price nggak, mau berkorban nggak, begitu. Semua leader perlu fire test. Baru kalau kamu pas the fire test, kamu akan pede dan orang akan hormat kamu. Kalian muda, apa sih yang kamu menang dari saya? I don't have time. You have time. To make changes, what do you need? You need only one, power. Untuk mendapat power apa? You have to become CEO. Kenapa saya menjadi CEO? Saya bisa melakukan perubahan. Tanpa saya jadi CEO, kayak nggak punya power. Dalam hidup, build reputasi dan build your network.
Jangan cari uang. Creating organizations yang menghasilkan uang. It's a living organization. Living organization apa? An everlasting organization. Langsung ditawarin sama Pak William, kamu kan belum ada kerjaan, udah ikut saya aja. Oke, boleh Om, saya bilang. Kan ini ada peralihan nih dari zaman Soekarno ke zaman Soeharto nih. Banyak sekali opportunity di bidang heavy equipment. Jadi saya pergilah ke negeri Belanda 6 bulan sampai setahun untuk belajar di Caterpillar dealer. Untuk jembatan seperti ini. Kalau kita mau ke Grogol, inilah jalannya. Saya masih ingat waktu balik ke Indonesia oleh Pak William. Ini yang dikasih uang 500.000 US nih. Ini ada pavilion, Jalan Juanda 3 nomor 11. Ini kamu kantor kamu. Adalah siang kamu sebagai kantor, malam buat tempat tidur. Pak William juga tidur di situ. Tadinya kita mau ngambil Caterpillar dealer, tapi kan nggak bisa karena waktu itu ada di tangan Traktor Nasional yang langsung diberikan ke Pak Hamami. Jadi kita ngambil sebuah merek namanya Allis-Chalmers. Tapi kita pikir kalau Allis-Chalmers harus compete sama Trakindo, sama Caterpillar, pasti kita nggak sanggup lah. Jadi waktu itu ada yang namanya Komatsu, jadi kita pindah ke Komatsu. Itu adalah cikal bakalnya UT sekarang. Dari pengalaman saya identify 4 hal untuk bisnis berhasil. Satu adalah pasti milih bisnis yang bagus ya. Kalau dalam buku saya bilang cari angin yang kenceng lah. Kalau anginnya nggak kenceng, layangan juga nggak naik. Di strategi itu apa yang kamu bisa lebih daripada kita punya kompetitor. Kalau kita nggak punya sesuatu yang lebih, layangan kita juga nggak naik gitu. Tentunya nomor 2, pasti cari winning team lah, cari orang-orang yang terbaik di bidang itu. Yang ketiga, manajemen itu adalah proses. Kalau prosesnya benar, pasti hasilnya juga benar. Nah, kita belajar dari orang Jepang tuh namanya Toyota Production System, Kaizen, TQC. Nah, kita coba apply di Astra. Nah, nomor 4 adalah values. Values itu harus benar. Kalau values nggak benar, susah perusahaan jadi bagus misalnya. Kalau kita sukses, pasti orang merasa bangga kok. Bangga menjadi bagian dari sukses itu gitu. Kalau sebagai pemimpin, satu adalah harus meneladani, itu nomor 1, meneladani. Kalau kita mau perang, si pemimpin mesti di depan. Kalau dia mau makan, dia harus paling belakang makannya. Gitu aja lah, meneladani gitu aja. Orang bijaksana itu kalau sudah mengalami sukses dan kegagalan. Kalau sukses terus orang nggak akan jadi bijaksana, malah jadi tinggi hati malah. Kalau jadi kegagalan itu menjadikan kita juga mawas diri kan, bahwa kita tuh nggak sempurna. Nah, satu itu. Nomor 2, saya punya filosofi, 10 kali gagal, 11 kali berdiri lagi. Gitu. Kalau nggak berdiri lagi, siapa yang hibur kita? Kan kita hanya kita sendiri. Yang penting tuh gini, yang penting dalam hidup tuh sebenarnya enjoy the journey. Jangan enjoy the hasil, enjoy the journey aja. Dalam masa naik, masa turunnya, just enjoy. Sehari oke lah kegagalan, tangisi sudahnya, besok kita berangkat, berdiri lagi gitu. Itu hidup kok namanya. Doing the right thing, kalau kita milih bisnis yang salah, mau diapain juga udah susah gitu. Tapi kalau kita milih bisnis yang benar, itu bisnis biasanya ke bawah angin gitu. Kemananya kan udah punya pendapat di dalam kita sendiri, kita mau masuk bisnis apa gitu. Saya selalu kasih nasihat ke anak-anak muda kalau mau masuk bisnis ya. Milih satu success story-nya kecil. Saya bilang create your first McDonald's store. Baru kalau satu udah berhasil, baru replicate sebanyaknya. Kekayaan datang daripada replikasi ini. Kalau misi sosial kan sebetulnya ada 3. Satu dengan ngasih employment, pasti kita udah 30.000 kali berapa udah ngasih employment. Satu. Nomor 2 lah dari segi supply chain-nya kan. Si petani karet kita kasih bibit yang baik supaya naik. Kan supply chain-nya ke bawah semua. Ketiga adalah CSR di sekeliling daripada perusahaan-perusahaan kita ya. Nomor 4 kan filantropi gitu. Tapi kalau kita nggak profit, percuma lah misi sosial. Misi sosial hanya timbul kalau kita udah profit. Kalau nggak profit dulu, nggak sustainable, itikadnya baik. Tapi kadang-kadang kan nggak cukup dengan itikat kan. Kan ada pepatah bahwa the devil is in the detail. Jadi yang paling susah tuh implementasi di bawah. Bukan mikir gede-gedenya aja. Tapi titik komanya di bawah itu terlaksana nggak? Saya punya filosofi, 10 kali gagal, 11 kali berdiri lagi. Tujuannya mengembangkan perusahaan, tujuannya itu bukan hanya memupuk kekayaan, tapi supaya berbagi. Ya punya asal bisa ngerubah sebanyaknya orang Indonesia menjadi sesuatu yang lebih baik. Menurut saya itu tugas kita semua ya. Less for some, more for others, enough for everybody.